Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua senantiasa berusaha meneliti jalan kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang suatu hal yang sering mengganggu kehidupan kita sehari-hari, yaitu overthinking atau pikiran yang berlebihan. Materi ini saya dapatkan dari sesi ke-8 Inner Game Life Coach Academy. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saudaraku, pernahkah kita merasakan otak ini seolah tidak berhenti berpikir, mengulang-ulang kesalahan masa lalu, menyesali keputusan yang sudah terjadi, atau bahkan khawatir berlebihan tentang masa depan yang belum tentu datang? Itulah yang disebut overthinking. Overthinking seringkali lahir karena kita terjebak pada dua hal, yaitu masa lalu yang melahirkan penyesalan, dua, masa depan yang menumbuhkan kecemasan. Padahal semakin kita terjebak dalam lingkaran pikiran itu, semakin jauh hati kita dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak buruk overthinking, kalau dibiarkan, overthinking bisa membawa banyak dampak negatif, diantaranya hilangnya rasa syukur karena fokus kita bukan pada nikmat hari ini, depresi dan stres berkepanjangan, krisis kepercayaan diri, merasa tidak mampu, produktivitas menurun karena energi habis untuk memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Bayangkan, hidup jadi rusak bukan karena kenyataan di luar, tapi karena pikiran kita sendiri yang tidak terkelola. Solusi dalam perspektif Islam sebenarnya sudah memberi fondasi yang kuat untuk mengatasi overthinking, yaitu zikrullah, dengan mengingat Allah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketika pikiran kita mulai berlebihan, hati gelisah, jiwa resah, maka kuncinya adalah kembali kepada zikir, kembali kepada Allah, karena ketenangan sejati hanya datang darinya, bukan dari pikiran yang terus kita ulang-ulang. Dalam materi ini juga dijelaskan konsep sajadah untuk self connection, yaitu langkah praktis melatih diri dari overthinking. Pertama, sadar mengenali apa yang memicu pikiran berlebihan, apakah rasa bersalah, takut gagal, atau cemas tidak diterima orang lain. 2. Jeda, berhenti sejenak, tarik nafas, hadir penuh di momen sekarang. Inilah yang disebut mindfulness, hadir utuh di sini saat ini. 3. Pilih. Kita punya pilihan, mau tetap tenggelam dalam pikiran atau memilih untuk melepaskan. Release, let it go. Subhanallah, metode ini sederhana tapi dalam. Ketika kita sujud dalam sholat, kita pun sebenarnya sedang melakukan sajadah.
menyerahkan semua beban pikiran kita kepada Allah lalu melepaskannya. Kesalahan mengelola emosi, namun sering kali kita salah dalam mengelola emosi. Ada 3 kesalahan utama. Pertama, dipendam, ditahan terus, akhirnya menumpuk dan meledak. 2, dilampiaskan, marah atau panik sehingga melukai orang lain. 3, diabaikan, pura-pura tidak ada masalah padahal batin terluka. Islam mengajarkan keseimbangan, tidak dipendam, tidak dilampiaskan, tidak diabaikan, tapi diolah dengan sabar, zikir, doa, dan komunikasi yang sehat. Hadirin yang berbahagia, overthinking memang tidak mudah dihentikan, tapi bisa dilatih. Kuncinya ada pada kesadaran, zikir, dan pilihan kita sendiri. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin ringan beban pikiran kita. Maka mari kita jadikan setiap sajadah kita bukan hanya gerakan fisik, tapi juga momentum untuk melepaskan beban pikiran, menyerahkan semuanya kepada Allah, dan menemukan ketenangan sejati. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tenang batinnya, kuat imannya, dan ringan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.